Halo, selamat siang nih teman-teman. Sampai ketemu lagi nih kita nih di ngevlog kali ini, dan gue mau mau review, dan bukan review sih sebenarnya. Gue mau bikin video, iya review ya. Review nanti kita tanggal 30 nanti gue mau ke Dieng, dan gue nggak bawa si stuck. Kali ini stucknya kita istirahatin dulu. Jadi gua bawa si Lala. Nah, Lala tuh mungkin di sini belum banyak yang kenal dan belum banyak yang tahu. Kemarin udah sempet gua bawa menuju ke Bali, yang bawa Fajar. Nah, sekarang gua mau bawa lagi si Lala menuju ke Dieng, dan besok rencana tanggal 30 kita mau gas ke Dieng. Jadi Lala ini gue mau pasangin lampu. Nah, di sini gue mau kasih tahu temen-temen buat yang mau masang lampu nih besok-besok. Jadi ada referensi apa aja sih dan sistemnya tuh seperti apa. Nah, nih menarik kan? Yuk ikutin gue, gas. Nah, ini dia si Lala. Ini udah kita buka ya. Jadi di sini gue mau masang lampu. Nah, ini gue kemarin beli lampu Duramoto. Nah, ini mereknya Duramoto. Jadi ini lampu fog lamp ya namanya. Buat gue pasang di rak di depan. Nah, ini si Aatio asik. Aatio ini lagi gimana caranya kabelnya buat masukin ke bagian atas. Nah, ini dia. Di sini udah ada ini relaynya ya, relaynya 2, dia satu lampu tuh 2 relay. Dan di sini udah ada saklarnya nih. Kemarin gue beli udah ada saklarnya. Jadi di sini lampunya itu bisa kuning sama putih nih. Yang gue suka itu dia. Kuning dan putih, dan ini udah ada relaynya. Jadi cetekannya bagus nih, nggak mudah konslet ya. Dan di sini lampunya juga udah pakai RTD LED 3 mata ya. Ini awet banget. Gue pasang di si Lala. Oke. Ini dia. Jadi kita lagi install dulu nih, buat kabelnya dimasukin di sini. Nah, jadi nggak apa-apa lah ya. Walaupun ini memang Vespanya Orion, gua nggak sayang-sayang. Yang penting Vespanya enak dipakai, dan kalau malam terang, senyaman mungkin lah intinya gitu. Nah, jadi sebelum lanjut lagi, gue mau tanya-tanya nih sama Mas Tio nih. Gue pengen buat teman-teman yang mau install di rumah bisa sendiri, caranya gimana? Yuk, gue tanya ya. Mas Tio nih, ini mekanik kelistrikan kita nih, Mas Tio andalan kita nih. Nah, Tio, gue mau nanya nih, kalau untuk teman-teman mau masang lampu seperti Lala ini, kan ada contohnya tuh kayak punya Venom juga gitu ya, yeah. Yang kayak punya Sisak juga kan, yeah. Pakai GR kan, yeah. Dan itu solusinya gimana tuh, kabelnya harus gimana, dan nanti gimanain tuh, yuk gimana? Yang pertama harus pakai aki dulu, itu wajib. Aki karena biar stabil biar stabil cahayanya itu harus pakai aki. Sayang lah LED nggak pakai aki mah gitu. Oh gitu. Kalau misalkan kayak Platina gitu bisa nggak? Kalau Platina itu bisa nggak pakai aki? Nggak pakai aki? Oh bisa juga ya? Bisa pakai aki, cuma Platina yang PX. Oh yang ya, kalau yang super bisa juga yang super. Iya. Yang spool 3 gitu bisa, iya. Cuma ribet. Rekomendasi PX yang 12 volt. Yang 12 volt. Oh ya gitu. Ya, tinggal rangkaiannya aja. Kalau Platina tapi itu kan urusan mesin. Iya. Nah, kalau rangkaian buat 12 volt buat full wave DC gitu, yeah. Ya dia pakai Excel aja lah. Pakai kabel body Excel aja. Nah, kabel bodinya harus Excel ya, maksudnya supaya walaupun Vespanya PX, kalau bisa rubah ke Excel. Gitu. Sama kalau kiprok kira-kira butuh nggak? Kiprok wajib. Wajib ya? Kiprok wajib. Wajib ya. Nah, teman-teman, kalau biasanya di kita tuh gue
sering rekomendasiin pakai NMAX ya. Iya. Cuma kalau misalkan pakai standar pun gimana? Bisa juga ya. Bisa. Yang penting regulatornya pengisiannya masih normal ya. Masih bagus. Kalau ya. Ori pun juga bagus ya. Iya. Cuma kalau memang mau lebih bagus itu kita rekomendasiin pakai NMAX. Iya. Ya, jadi gitu teman-teman. Nah, di sini ya ada buku panduannya ya. Sebenarnya teman-teman gampang nih kalau mau install seperti ini, gampang. Yang penting kelistrikannya nanti dibuat DC juga ya, Tio ya? Iya. Nah, ini juga udah ada output inputnya, semua udah ada penjelasannya di sini di Duramoto. Dan ini ada kartu garansinya juga. Nah, di sini sengaja kita bolongin buat biar masuk nih di sini. Jadi nanti modulnya di sini ya. Modulnya di bawah. Oh, modulnya tetap di sini nih, nanti di sini. Nah, jadi ini juga kalau masang lampu gini harus kita buat DC dulu ya? Nggak DC perlu juga bisa. Oh, nggak DC juga bisa. Karena ini kan punya saklar sendiri, dia tinggal ngikut aja ke aki. Yang penting ada aki. Oh, yang penting ada aki ya. Yeah. Oh, jadi nggak perlu harus DC. Jadi yang penting ada aki. Jadi saklar ini fungsinya biar langsung ke aki. Yeah. Akinya nggak akan ngedrop ya? Nggak. Oke. Asal pengisiannya bagus. Yang penting pengisiannya ya bagus. Yang penting pengisian itu dari kiprok ya. Kalau kiproknya regulator bagus, semua juga bakal bagus, nggak ngedip-ngedip. Oke, sambil kita nunggu prosesnya, nanti kita lanjut lagi ke bagian mesin. Gas. Nah, oke nih, udah beres dipasang-pasangnya, lagi di buat-buatin. Ini ntar kita tesnya lah. Yuk, coba yuk kita tes. Nyala. Saklarnya nih, tombolnya ada di sini nih ya. Nah, ini lampu sinar kuning ya. Nah, ini putih nih. Siap deh. Mau malam, mau hujan, aman lah ya. Ini kalau buat hujan nih ada lampu kuningnya. Nah, ini siang aja kondisinya begini nih. Coba ya bareng. Sini, dekat sini. Nah, tuh. Ini dua sorotan lampunya. Oke. Kita set dulu di rak ya. Nah, ini raknya kita bor nih sini, nanti kita bolongin buat bracket itu ya. Oke, selamat sore. Nah, udah sore ya, nggak kerasa waktunya udah sore. Dan akhirnya dia udah beres juga pasang lampu-lampu. Kita cek yuk lampu-lampunya. Nah, ini. Coba yuk hidupin. Nah, ini lampu kuning ya. Ini nyorotnya ke bawah. Jadi jauh. Oh ya, ini jadi aman, nggak silau. Nggak silau buat yang pengendara dari arah berlawanan. Nah, ini buat kalau malam atau kabut, hujan, aman banget nih lampunya nih. Tuh. Nah, coba kita lihat cek lampu putihnya. Nah, ini lampu putihnya nih, terang banget. Waktu itu pernah juga kita pakai sebelum sistak pakai yang GR. Kita udah pernah pakai yang ini nih juga nih. Nah, ini buat malam terang banget sih. Ini posisinya juga bisa diturunin ya. Nah, ini misalkan disesuaiin aja nih, agak dinaikin, tapi lebih aman sih posisinya gini nih, turun ke bawah jadi lubang juga. Nah, misalkan di depannya lagi, ini bisa di ini ya, fleksibel sih, adjust tuh, bisa dia agak jauhin lagi. Isi enak segini ya. Nah, oke. Nah, ini lampunya juga tetap stabil. Kalau lampu ini dia ngikutin mesin ya hidupnya, karena belum kita DC-in. Oke, aman. Iya, boleh coba hidupin. Coba kuningnya. Kalau posisi mati juga bisa. Jadi dia, yang ini ya. Ini mati. Nah, ini posisinya netral ya. Jadi ada saklar tambahan di sini. Oke. Untuk bagian lampu-lampu nih udah beres, tinggal bagian mesin. Nah, mesinnya mau diapain nih? Belum tahu kan nih spek-speknya si Lala. Ini speknya sih sebenarnya standar aja ya, nggak ada yang gimana-gimana. Cuma memang di bagian spool itu gue pakein spool BGM biar pengapiannya nggak gampang mati.
karena biasa tuh kalau pakai spool standar tuh gampang banget matinya ya, karena matinya juga nggak bakal tahu kapan. Tapi kalau udah pakai BGM itu insya Allah aman. Nih kita lihat ya. Oke, dan ini speknya Lala ya. Untuk bloknya ini masih standar P4K, untuk sehernya 2M, dan kemarin porting harian aja ya, harian touring, jadi biar lebih bertenaga dikit. Dan untuk coil dan CDI-nya ini pakai BGM. Nah untuk pengapian ini masih pakai USA paten, nah masih standar bawaannya, cuma bagian dalamnya itu udah kita ganti pakai BGM gitu. Nah ini untuk karbunya juga udah gue ganti pakai karbu 2424. Ini kemarin terakhir dipakai ini touring ke Bali ya, kemarin si Fajar yang bawa. Jadi ini memang masih kotor nih, habis dari Bali kemarin belum diapa-apain lagi, belum diservis-servis. Nah hari ini sore ini kita servis dulu buat kita preparein lagi ke Dieng. Oke, gas. Oke, yuk. Ini dia kekotoran debu-debu Bali kemarin. Cuma kemarin ini ikutan gas ya. Dari nih coba kita lihat. Nah, ini pembakarannya. Untuk olinya ini pakai Ippon ya kemarin ya, Samurai. Nah, ini buat sehernya bisa dilihat. Gampang banget sih ini ngebersihinnya ya. Gampang. Nggak terlalu berkerak banget, bagus. Debu-debu ini Sidoarjo ya, kemarin kita lewat Sidoarjo, gas dari Surabaya kemarin ini, gas dari Surabaya menuju ke Banyuwangi, dari Banyuwangi menyeberang menuju ke Negara Pulau Dewata. Gampang ya, cuma osek gitu doang udah langsung bersih. Jadi memang terbukti cuma memang kemarin ini bensinnya dipakein Pertalite. Kemarin pakai Pertalite dipakein. Jadi gampang nih, cuma osek dikit doang udah langsung hilang kerak-keraknya. Oke, ntar nih dalam karbunya juga kita bersihin semua, ruang-ruang ini bersih semua. Nah, ntar gue mau kasih lihat juga di sini kekotoran di bagian bloknya ya, sehernya. Tuh, ini sekali gosok doang sih gampang sih. Oke. Ini yang paling kotor menurut gue nih. Tuh, jadi ini semua packing-packingnya kita ganti ya. Packingnya semua diganti baru. Packing lamanya. Ini mangkoknya kotor banget. Ke Dieng itu rencana kita ada beberapa Vespa ya, yang salah satunya kita lihat ini. Nah ini baru naik mesin juga. Ini punya Om Didi. Speknya ini sama kurang lebih kayak si Lala. Speknya standaran. Untuk karbu 24, knalpot Polini big box, paket kopling udah pakai Polini. Nah ini pakai rak nih, besok gas ke Dieng. Nah ini udah pakai front rack juga. Sama nanti ada juga Vespa Excel. Nah cuma ini Excelnya Reja nih masih gini nih, nanti mesinnya belum naik. Masih nanti untuk speknya ini bloknya Pinasco, pengapiannya SIP, koplingnya itu pakai Polini juga, knalpotnya udah pakai big box. Nah ini juga cuma ini belum naik, ini masih tanggal 18 dan kita touring tuh tanggal 31. Nah nanti mungkin hari
Jumat rengkesnya baru datang karena kita bubutnya itu di Bandung biar cepet. Nah ini 1, 2, 3 unit. Nanti ada juga mungkin punya Mas Awis ikut. Nah punya Rifki juga ikut itu. Yang putih itu lagi pasang cakram, cuma belum jadi selesai cat. Pasang cakramnya pakai Terminator. Sama ini pengapiannya nanti pakai SIP. Nah ini pengapiannya pakai SIP nanti nih, pakai sip yang DC, sama raknya nanti dipasang. Nah ini nanti ikut juga gas nih ke dia. Oke, jadi ada beberapa Vespa lah. Jadi memang kita nggak bawa sistak, kita bawanya Vespa yang standaran, karena kalau sistak kan udah sering dan udah beberapa kali ke Dieng. Untuk Silala belum pernah ke Dieng. Ya mungkin nanti tanjakannya kita lihat lah. Kita nanti ke Dieng juga sambil ngevlog ya. Udah lama nih touring nggak ngevlog, jadi kangen. Walaupun ke Dieng, tapi nggak apa-apa lah kita ngevlog buat menu-menuhin di YouTube ya. Mungkin buat referensi teman-teman juga yang mungkin belum, yang baru nonton dan belum pernah touring. Jadi buat apa ya, referensi lah nanti kalau misalkan mau touring juga. Oke. Sama nanti ini kita juga ganti kampas rem belakang karena menurut gue udah agak dalam, belum pernah diganti. Kalau lampu-lampu sih gue udah pede banget. Untuk cakram depan juga nanti harus setting dikit karena menurut gue ini agak kurang pakem. Ntar kita pakemin lagi dikit. Untuk cakram ini gue pakai Grimeca, untuk shocknya pakai BGM nih bagian yang depan. Oke, sabar ya. Ya seperti itu aja. Ya ini udah dibersihkan semua ruang karburator dan ruang apa namanya mesinnya ya. Ruang mesin ini kipasnya juga udah dibersihin, tinggal nanti bagian bodi sama sini kita bersihin lagi. Dan sekalian juga nih kita ganti oli dulu. Oke teman-teman, ini Silala udah habis servis, udah habis bersihin ruang bakar, udah bersihin karbu, ganti packing, dan udah ganti oli juga. Dan olinya gue pakai box 2 dari Ippon, oli andalan dan kepercayaan gue buat touring jarak jauh. Nah ini lagi tahap proses setting-setting ya, setting-setting dikit. Nanti malam kita mau ajakin gas tipis-tipis dulu nih. Nah buat teman-teman juga misalkan ada Vespanya, Vespa harian yang mau servis, bisa langsung mampir ke Spek. Tapi jangan lupa untuk booking dulu ya kalau mau buat servis harian, karena buat servis harian kita batasin, jadi biar nggak ngantri-ngantri, tetap WhatsApp ke admin kita. Oke, lanjut.
Oke, selamat malam. Nah, ini udah jadi nih. Udah habis setting. Tadi udah habis ganti oli. Kampasnya nggak jadi diganti karena kampasnya masih bagus. Nah, ini lampunya udah bisa kita lihat seberapa terangnya pencahayaannya. Nah, yuk kita lihat. Nih. Wah, oke. Ini warna putih ya. Tuh. Jadi dia fokus. Nah, sorotannya fokus. Nah, ini kuning lebih jauh ya. Kalau kuningnya lebih jauh. Nah, tuh kuningnya lebih jauh dan putihnya sama. Ya. Nah, ini lebih jauh nih, lumayan nih. Nah, ini putihnya jadi agak lebih dekat. Nah, jadi kita taruhnya di sebelah sini. Ini gua kalau misalkan ini kita ganti warna kuningnya bisa gini tuh. Oke, siap gas dieng nih Lala. Ntar kita hidupin cek sound mesinnya. Udah miringin dikit ya, karena karbunya masih standar ya. Nah, ini lampu biasanya pakai LED ya. Untuk lampu ini gue pakein Bosata. Oh ya, ini kenalin nih sama yang punya nih. Halo. Nah, nih pasang ininya nih. Ini lampu kuning. Oke. Cus, mantap. Siap libas jalur selatan. Ya, pokoknya siap gelap-gelapan deh pokoknya. Asik ya. Nah, semoga ntar cuma nanti nggak pakai Trigen. Ini mesinnya. Oh ya, untuk spesifikasi Lala itu knalpotnya dia pakai big box Polini. Untuk koplingnya udah pakai set kopling Polini paketan. Jadi buat apa? Untuk performanya ya udah standar lah, udah insya Allah udah aman. Nah, pasti banyak nih dari teman-teman yang bang spill sandarannya. Oke, untuk sandarannya nih bisa dilihat nih mereknya VAR. Nah, cuma di sini nih emang menurut gua nyaman banget ya. Yang nyaman kan pakai ini, nyaman banget dibanding yang ini. Kalau ini kan sistak pakai Paco nih. Cuma ini bisa juga dipasang di sistak. Nah, masalahnya ini lumayan agak susah barangnya. Jadi beberapa banyak waktu itu yang WhatsApp DM nanya soal rak ini. Waktu itu kita dapat sama Om Coki dari Bogor, waktu itu dapat 7,5 juta ini karet. Nah, ini ya, ini karet. Ini waktu itu dapatnya 7,5 juta kondisi second. Nah, cuma memang kenapa gue beli karena memang barangnya jarang dan alhamdulillah gue dapetin nih barang, jadinya ya udah dipakai. Waktu itu ada sempet yang nawar juga mau bayarin 7,5 juta, cuma nyarinya susah lagi. Jadi ya udah, dia bisa dipasang di Excel sama di stack bisa juga. Oke, nah nih dalamannya tuh. Jadi kalau misalkan pasang di stack, bautnya di sini dia. Kalau di Lala yang ini. Jadi buat sandaran tuh nyaman banget, pas. Apalagi joknya pakai camel, pas. Oke. Oh ya, untuk boxnya nih kita sama kayak sistak, sama. Nah, ini apa namanya? Banana, stiker banana racing. Ini boxnya udah ganti juga pakai box New PX, terus kita karbon. Ini bukan karbonnya, nih karbon Kevlar ya. Jadi lapis, bukan yang celup. Nah, untuk di sini bagasinya lumayan gede sih buat isinya. Nah, tuh. Lumayan gede ya. Buat banyak. Bisa naruh kunci-kunci, jas hujan, oli samping. Nih jas hujan 2 masuk. Oli samping, kunci-kunci bisa. Oke, nggak sabar sih gue pengen gas ke Dieng. Nah, jadi di sini video prepare Dieng itu
nanti gue bikin beberapa episode, karena ada beberapa juga Vespa yang nantinya bakalan ikutan juga untuk video review dan prepare-nya. Cukup sampai di sini. Besok kita lanjut lagi untuk video perjalanannya. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, guys.